Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan nama saya Muhammad Mar Farhan. Hai teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini akan membawakan materi tentang halal go internasional communication strategi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Strategi komunikasi. Iya, dalam halal go internasional ini yang akan menjadi fokus bagi kita adalah strategi komunikasinya ya, teman-teman. Strategi komunikasi di sini adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi. Jadi, strategi di sini adalah perencanaan untuk menyampaikan sebuah pesan yang menggunakan berbagai macam kombinasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Jadi strategi komunikasi di sini adalah punya tujuan untuk membuat sebuah pesan itu jadi mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti, dan impact-nya adalah atau dampaknya adalah mengubah sebuah sikap atau sebuah perilaku dari seorang individu atau kelompok manusia. Next ke slide selanjutnya ada metode-metode. Jadi maksudnya metode di sini adalah apa sih yang akan dibahas dalam eh, presentasi kali ini. Yang pertama ada analisis halayak, yang kedua ada penetapan tujuan, yang ketiga ada menyusun pesan, dan yang keempat ada pemilihan media. Oke, kita jelaskan dulu ya teman-teman. Apa sih halal industri itu? Halal industri di sini adalah sebuah industri yang bergerak pada bidang halal. Tuh. Jadi industri-industri halal itu dikategorikan sebagai halal industri. Nah, di Indonesia itu jumlah produk halal sangat punya potensi. Kenapa? Kenapa sih kok bisa gitu? Kok produk halal di Indonesia tuh punya potensi ya? Karena di Indonesia itu mayoritas dari penduduknya adalah Muslim gitu. Jadi pasti kalau di sebuah tempat di situ suatu golongan menjadi mayoritas pasti akan apa yang jadi bahan di eh, mayoritas tersebut akan menjadi punya potensi gitu. Jadi potensi di sini adalah mengembangkan industri halal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Jadi pasar domestik itu dipenuhi nih kebutuhannya dan diharapkan dapat menjangkau pasar internasional juga. Jadi halal industri ini punya harapan untuk bisa go internasional. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar di domestik aja gitu. Terus dilihat dari kacamata demografisnya yang tadi sudah saya jelasin itu bahwa di Indonesia itu muslimnya itu banyak sekitar ada 237 juta jiwa gitu kan. Jadi sekitar 86% persentasenya. Banyak ya teman-teman dan itu jadi mayoritas di Indonesia. Makanya ini industri halal ini jadi punya peluang gitu karena punya dukungan dari internal Indonesianya sendiri gitu. Tapi masih ada yang menjadi concern. Kenapa sih? Kok ada concern gitu? Buat kita semua karena dominasi dari produk eh, halal industri ini masih hanya seputar di sektor pangan dan sektor kosmetik gitu. Jadi belum bisa menyeluruh gitu ya. Jadi sektor-sektor lain seperti sektor eh, fashion gitu kan. Itu harusnya bisa dimaksimalkan lagi karena industri fashion itu sangat menjanjikan ya. Karena kan di dunia internasional sekarang luar biasa berbagai fashion itu luar biasa sekali. Tuh. Nah, yang ini adalah analisis dari halayak. Gitu ya. Analisis halayak itu termasuk adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Tuh. Analisis SWOT yang strength itu ada 4. Memiliki jumlah konsumen yang cukup banyak, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah produsen pesaing belum begitu banyak. Jadi karena di dunia internasional ya teman-teman, karena di dunia internasional produk halal itu belum begitu banyak sehingga kita sebagai produsen itu bisa memaksimalkan karena pesaingnya belum terlalu banyak. Dan yang ketiga ada peluang pengembangan usaha
masih luas dan sangat variatif. Karena pesaingnya belum banyak gitu. Makanya kita masih punya peluang untuk mengembangkan usaha itu masih luas gitu, dan juga variatif gitu karena tadi kan baru dua tuh, baru pangan sama kosmetik, sehingga masih banyak lagi sektor-sektor lain yang masih bisa dimanfaatkan kayak mungkin transportasi gitu kan, itu masih bisa dijadikan salah satu sektor di industri halal gitu kan. Dan yang keempat adalah mendapat dukungan dari pemerintah. Iya jelas di Indonesia untuk industri halal itu sangat didukung oleh Kementerian Perdagangan ya, BUMN juga sangat mendukung, sehingga eh, mudah kalau kalau pemerintah sudah mendukung, ke depannya insya Allah akan jauh lebih mudah. Yang lalu setelah strength itu ada weakness. Di weakness itu adalah kelemahan. Jadi ada dua yang saya temukan kelemahannya. Yang pertama ada sumber daya manusia yang masih belum banyak tertarik pada pengembangan industri ini, karena banyak produsen-produsen di Indonesia masih menjalankan bisnisnya secara atau produksinya dengan cara yang masih konvensional, dan hasilnya juga masih secara konvensional, belum yang ke meranah ke halal industri. Dan yang kedua adalah fokus produksi yang masih terpusat pada sektor pangan dan kosmetik. Iya, karena masih terpusat di dua itu, sehingga untuk mengembangkan sektor-sektor yang lain masih belum bisa gitu lah. Nah, itu masih menjadi kelemahan bagi industri halal di Indonesia. Lalu ada opportunity. Opportunity itu kesempatan. Jadi industri halal tuh punya kesempatan. Yang pertama, di industri halal itu punya kesempatan untuk masuk ke pasar internasional karena dukungan dari masyarakat, karena banyaknya konsumen di Indonesia, sehingga berpeluang besar untuk mendorong industri halal ini ke go internasional. Dan yang kedua adalah mengubah pandangan dunia tentang industri halal yang selama ini hanya diukur dari segi sektor pangan gitu. Kenapa? Karena di luar negeri, kalau kita ke Korea atau ke Jepang gitu ya, yang akan dicari sama kita sebagai Muslim, atau di Korea juga penduduk Muslimnya adalah pangannya gitu. Halal nggak ini makanan ini, halal nggak makanan ini. Padahal halal itu nggak hanya seputar makanan aja gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada trade. Trade itu di sini yang pertama ada penolakan dari negara-negara yang anti-Islam. Jelas karena negara, dia jelas yang namanya industri atau barang atau produksi itu nggak akan selalu bisa diterima di dunia internasional gitu. Ada aja pasti yang menolak, ada aja pasti yang kayak kurang setuju gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah persaingan dari brand terkenal yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini juga jadi tantangan buat kita semua karena brand-brand yang sudah terkenal itu mereka sudah punya pasar, mereka sudah punya cara marketing, sehingga produknya jauh lebih menarik, produknya jauh lebih laris di pasaran. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk kita semua. Nah, untuk yang selanjutnya adalah eh, visi misi atau tujuan dari eh, diadakannya Go Internasional untuk industri halal ini. Visinya atau vision itu fokus untuk menjadikan brand halal Indonesia mendunia dan menjadi pelopor dari keberhasilan pengembangan produk-produk halal yang mendunia. Jadi kita tuh punya visi untuk menjadikan brand halal Indonesia itu mendunia dan jadi inspirasi untuk negara-negara lain untuk bisa sama-sama menduniakan industri halal gitu ya teman-teman. Dan lalu ada misinya atau mission. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Ini dilakukan untuk mendukung visi agar visinya bisa tercapai. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas para pelaku usaha dengan memberikan berbagai pelatihan. Jadi para pelaku usaha ini diberikan pelatihan untuk mereka mengembangkan usahanya, sehingga usaha yang tadinya mungkin terkesan bergerak di sektor itu aja bisa lebih berkembang di sektor yang lain gitu. Dan yang kedua adalah menyediakan jaringan yang bisa mempermudah pemasaran ke luar negeri. Kalau para produsen di Indonesia atau di lokal ini kan mungkin mereka hanya menargetkan pasarnya pada pasar domestik ya teman-teman. Sehingga untuk ke untuk ke internasional itu belum punya jaringannya. Nah, kita di sini harus menyediakan itu sehingga barang hasil produksi mereka bisa dibawa ke luar negeri atau dibawa ke internasional gitu. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan sektor-sektor potensial untuk mendukung sektor lainnya yang belum mendapat pasar. Jadi eh, di sini tuh kita maksimalin. Kan ada dua tuh tadi tuh, yang sebenarnya dia juga kelemahan, tapi dia juga bisa dimaksimalin gitu untuk meningkatkan sektor yang lain gitu.
kayak sektor pangan sama kayak sektor kosmetik kalau ditingkatkan gitu ya, dinaikkan di hasil produksinya diperbanyak gitu sehingga bisa membantu sektor lain, hasil dari keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor yang lain gitu. Dan tujuannya dari di go internasionalkannya halal industri ini adalah untuk membawa halal Indonesia ke internasional dan mendorong industri halal agar mampu bersaing dan berkembang di dunia internasional itu teman-teman. Nah, ini adalah cara eh, slide yang ini adalah cara untuk menyampaikan pesan. Jadi kan pesan itu kan harus disampaikan sedemikian rupa. Harus menarik, harus bisa merebut atensi publik gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil dengan cara kampanye public relations. Nah, kampanye ini pesannya dapat dimuat di kampanye PR. Pesan yang disampaikan bisa bisa bermuatan ajakan untuk para pelaku usaha berpartisipasi secara aktif, terlebih yang bergerak pada sektor potensial di industri halal gitu. Jadi para produsen yang di sektor pangan bisa diajak nih, yuk partisipasi yuk kita secara aktif di industri halal gitu. Brand-brand yang hasil produksi yang sudah mereka buat dibawa ke go internasional gitu kan. Sehingga nanti ketika brand mereka berhasil tuh bisa jadi percontohan untuk brand-brand yang lain yang ada di Indonesia gitu atau hasil produksi yang lain yang ada di Indonesia gitu. Jadi udah ada contohnya nih, oh ini bapak ini berhasil gitu kan dengan cara strategi marketing yang sedemikian rupa gitu. Media publikasi penting teman-teman, media publikasi ini karena apalagi di zaman digital saat ini ya teman-teman, kalau nggak punya media publikasi atau sosmed kayaknya nggak mungkin banget ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa di sini dipilih ada dua media publikasinya, ada Instagram dan TikTok. Dipilihnya Instagram karena Instagram Februari 2022 ini menunjukkan pengguna yang luar biasa di Indonesia tuh, pengguna Instagram itu nomor satu ya, terbanyak. Sehingga eh, Instagram ini punya eh, users and gratification-nya sendiri gitu. Jadi punya pasnya, eh, punya penikmatnya, punya penggunanya sendiri yang berbeda pastinya dengan eh, sosial media yang lainnya gitu kan. Sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mempublikasikan hasil-hasil karya dari halal industri untuk menggait atensi publik, untuk menunjukkan eksistensinya di dunia internasional juga bisa lewat Instagram ini. Dan yang kedua adalah aplikasi TikTok. Kenapa harus TikTok gitu kan? Karena TikTok dipilih berdasarkan popularitasnya gitu kan, dan tingkat influence-nya yang begitu cepat memberikan pengaruh bagi para penggunanya. Kayak yang kita tahu industri viral media saat ini ya teman-teman. Kan apapun yang viral di TikTok itu pasti akan langsung dibawa ke media elektronik gitu ya, ke TV gitu kan, seperti sekarang yang sekarang kita ketahui semuanya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.